bagian 3 kita akan membahas tentang skema formula, kemudian konsekuensi logis, dan kesetaraan logika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang skema formula ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada 3 buah formula gitu ya. Formula A1 itu adalah P atau negasi P. Kemudian formula A2 adalah Q atau negasi Q. Dan formula A3 adalah jika P maka Q atau negasinya. Ya, negasi dari jika P maka Q. Nah, melalui tabel kebenaran kita bisa melihat bahwa ketiga formula ini tuh absah gitu. Ya, jadi ini absah, ini juga absah. Jadi mungkin saya kasih contoh untuk bagian A ya. Absah itu kan berarti nilai kebenarannya selalu benar gitu ya. Nah, jadi di sini perhatikan di sini kan kemungkinan untuk nilai P-nya di sini kebetulan dia hanya punya satu proposisi atom yaitu P saja. Ada 2 jenis interpretasi yang mungkin untuk P, yaitu IP sama dengan T dan IP sama dengan F. Nah, kemudian ketika IP-nya sama dengan T, maka I dari negasi P-nya adalah F. Ya. Lalu I dari P atau negasi P-nya berarti I dari T atau F. I dari T atau F itu apa? Interpretasi dari T atau F. True. True ya, true, betul. Oke, jadi di kondisi pertama ketika interpretasi P-nya true, kita dapatkan interpretasi dari A1 adalah true juga. Nah, sekarang kita ambil interpretasi yang kedua, yaitu interpretasi dari P-nya itu adalah false. Ketika IP-nya false, maka I dari negasi P-nya adalah true ya. True. Maka interpretasi dari P atau negasi P itu adalah F atau T, yaitu True. true. Nah, jadi dari 2 interpretasi didapatkan nilai kebenaran dari A1 ini atau interpretasi dari A1 ini selalu true gitu ya. Sehingga A1 ini dikatakan absah gitu. Anda juga bisa mengecek A2 dan A3 gitu ya. Nah, jadi ketiga formula ini absah. Nah, sebetulnya untuk mengecek ketiga formula ini absah, kita tidak perlu mengecek semuanya gitu, A1, A2, A3. Karena ada suatu skema formula dari ketiga formula ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat formula ini tuh serupa gitu ya. Kenapa serupa? Karena kalau kita lihat di sini ada P, terus didisjungsikan dengan negasinya. Di sini ada Q, lalu dia didisjungsikan dengan negasinya gitu. Lalu di sini ada implikasi jika P maka Q, dan dia didisjungsikan dengan negasinya. Jadi dia serupa gitu ya. Jadi ada skema formula yang cocok untuk ketiga formula ini. Skemanya itu adalah ini, A atau negasi A. Kenapa ini skema formula yang cocok untuk ketiga formula ini? Karena ketika A-nya P, maka skema ini sama dengan A1 ya. Ketika A-nya Q, maka skema ini sama dengan apa? A2. Betul. Dan ketika A-nya adalah implikasi jika P maka Q, maka skema ini sama dengan A3. Betul ya. Baik, nah jadi ini skema formula untuk ketiga proposisi ini. Dan untuk membuktikan bahwa ketiga proposisi ini absah, kita cukup membuktikan bahwa skemanya absah gitu. Jadi kalau ini adalah skema formula, A1, A2, dan A3 ini dikatakan formula nyata gitu. Karena A1 ini diperoleh dari skema formula ini dengan mengganti A dengan suatu proposisi gitu ya. A3 juga dikatakan formula nyata gitu karena di sini sudah diberikan proposisi A-nya itu apa gitu ya. Contohnya ya, jadi kita akan membuktikan bahwa ketiga formula ini absah
tetapi tidak dicek satu persatu keabsahannya, tetapi kita membuat suatu skema formula dari ketiga formula jika mungkin gitu. Nah, setelah kita membuat skema formulanya, kalau memang ada skemanya, maka kita buktikan bahwa skema tersebut absah. Nah, ketika sudah terbukti skema tersebut absah, maka itu otomatis membuktikan bahwa ketiga-tiganya ketika proposisi ini tuh memang absah. Nah, sekarang kira-kira skema apa nih yang cocok gitu? Di sini ada negasi dari P dan Q, di sininya negasi P atau negasi Q. Di sini negasi dari P dan Q dan R dan S, di sininya negasi P dan Q atau negasi R dan S. Di sininya P dan Q dan R dan S dan T dan U. Di sininya negasi dari P dan Q dan R atau negasi dari S dan T dan U. Kalau kita lihat di sini tuh sama ya, di sini negasi dari suatu konjungsi dari beberapa proposisi gitu ya. Di kiri sama, ini juga negasi dari konjungsi beberapa proposisi. Ini pun negasi dari konjungsi beberapa proposisi. Kemudian diimplikasikan sama ketiganya. Lalu di sini ada negasi P atau negasi Q. P-nya itu dari sini, Q-nya juga dari sini, tapi operasinya atau. Tapi ini juga sama gitu. Ada negasi dari P dan Q atau negasi dari R dan S. Di mana P dan Q-nya itu juga ada di sini ya. Nah, ya. P dan Q-nya ada di sini, R dan S-nya juga ada di sini gitu. Ini juga sama, negasi dari P dan Q dan R, dan itu ada di sini gitu. Dan ini S dan T dan U juga ada di sini gitu. Ya. Jadi, skema formula yang cocok untuk ketiga formula ini adalah seperti ini. Jika negasi dari A dan B, maka negasi A atau negasi B. Dalam hal ini, untuk soal nomor 1, maka A-nya ini bisa dimisalkan P, ya. B-nya adalah Q, proposisi kedua, formula kedua. Di sini juga bisa kita gunakan ini, di mana A-nya itu adalah P dan Q. Ya, B-nya adalah R dan S. Nah, kalau begitu, proposisi yang ketiga atau formula yang ketiga kira-kira bisa digunakan skema ini dengan A-nya apa dan B-nya apa? P dan Q dan R, Bu. Oke, betul, Maximus ya. Hati-hati, bukan PQR, tetapi P dan Q dan R. Nah, ini ya, beda gitu kan. Kalau PQR kan bukan formula, ya. Kan kita udah pernah belajar mana yang formula, logika proposisi mana yang bukan gitu. Jadi harus hati-hati. Ya, jadi A-nya itu harus berupa formula atau harus berupa proposisi majemuk gitu. B-nya adalah S dan T dan U. Kita diminta untuk membuktikan bahwa formula ini absah gitu ya. Nah, di sini kita akan tunjukkannya itu dengan membuktikan keabsahan dari skema formulanya aja gitu. Skema formulanya aja. Nah, skema formulanya ini seperti ini. Nah, kita akan buktikan bahwa dia absah. Caranya sama seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Ingat, apakah sudah dipelajari lagi bagaimana membuktikan keabsahan dari suatu formula? Kita akan buktikan ya, kita akan lakukan hal yang serupa. Kita akan buktikan bahwa skema ini absah dengan metode kontradiksi. Nah, ingat, dengan metode kontradiksi untuk membuktikan bahwa ini absah, kita harus mengandaikan bahwa ini tidak absah. Kemudian kita harus menemukan kontradiksi. Apa akibatnya kalau dia tidak absah gitu? Apa yang terjadi? Bagaimana nilai kebenarannya? Bagaimana nilai untuk A dan B gitu ya? Harus bagaimana interpretasinya kayak gitu. Nanti akan ada suatu kontradiksi gitu. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita itu tidak benar, tidak mungkin gitu. Jadi tidak mungkin kalau si ininya tidak absah, sehingga disimpulkan bahwa formula ini absah, sehingga terbukti kalau formula ini absah gitu. Oke, jadi sekarang yang pertama kita mengandaikan bahwa ini tidak absah. Nah, apa yang terjadi kalau ini tidak absah?
Kalau ini tidak absah, maka ada suatu ada suatu interpretasi sehingga nilai interpretasi dari ininya tuh salah, false, ya. Interpretasinya seperti apa? Kalau begitu, kita lihat aja dari sini. Ini kan implikasi dari ini ke sini. Gitu. Nah, di sini ya saya tulis karena dia tidak absah, maka ada interpretasi sehingga interpretasi dari ini bernilai false. Interpretasinya harus seperti apa supaya ini false? Nah, supaya ini menjadi false, maka interpretasinya itu haruslah interpretasi dari ininya true dan interpretasi dari ininya false. Ya, karena kalau implikasi akan bernilai salah ketika premisnya benar, konklusinya salah. Ya. Jadi negasi dari A dan B ini harus benar karena ini premisnya. Lalu konklusinya yang ini yang di ruas kanan dari tanda panah itu konklusi. Ininya harus salah. Tuh, ya. Sekarang kita akan cari apakah mungkin ada interpretasi yang seperti ini. Ininya T dan ininya F. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa ambil dari salah satu persamaan ini gitu ya. Karena kita ingin melihat interpretasi dari A dan B-nya seperti apa. Nah, yang paling mudah itu kita lihatnya dari sini. Coba kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari persamaan kedua. Nah, kita harus menemukan nilai interpretasi dari A dan B-nya. Kemudian, interpretasi tersebut kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. Apakah itu mungkin? Gitu. Ya. Nah, di sini saya ambil persamaan kedua dulu. Dari persamaan kedua ini, interpretasi dari A dan B-nya diperoleh. Dari persamaan kedua, lalu substitusikan ke persamaan pertama. Apakah mungkin? Gitu. Apakah terpenuhi? Gitu ya. Nah, sekarang dari persamaan kedua ini kan interpretasi dari negasi A atau negasi B itu harus false. Nah, kalau begitu interpretasi dari negasi A-nya harus bagaimana dan interpretasi dari negasi B-nya harus bagaimana supaya interpretasi dari ini adalah false. A dan B-nya harus true. Ya, atau negasi A-nya dulu deh biar mudah. Negasi A-nya dulu harus bagaimana, negasi B-nya harus bagaimana. Dua-duanya harus false. Dua-duanya harus false. Ya karena atau ini kan akan bernilai false itu hanya di satu kemungkinan, yaitu kemungkinannya si yang sebelah kirinya adalah false dan kanannya juga false. Karena jika tidak begitu, nilainya akan true, ya. Jadi hanya satu kemungkinan aja yang dia akan false, yaitu ketika negasi A-nya false dan negasi B-nya false. Nah, dari situ kita bisa langsung mendapatkan nilai dari interpretasi dari A-nya. Kalau begitu, interpretasi dari A-nya harus apa? Harus true. Harus true. Interpretasi dari B-nya juga harus apa? Juga harus true. True. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, diperoleh interpretasi A-nya true dan interpretasinya B-nya juga true. Kita substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertamanya itu interpretasi dari negasi A dan B. Nah, interpretasi dari A-nya tuh ini kan, dan interpretasi B-nya juga ada di sini. Berarti A dan B-nya keduanya interpretasinya adalah true. Maka interpretasi dari A dan B-nya harus akan bagaimana? True. Kalau dia true, maka interpretasi dari negasinya apa? Jadi false. Padahal di persamaan pertama ini dituliskan interpretasinya true. Ada kontradiksi di situ. Gitu. Ada kontradiksi di situ, ya. Jadi karena ada kontradiksi, maka pengandaian kita bahwa ini tidak absah, ini tidak mungkin. Gitu. Jadi disimpulkan bahwa ini memang absah. Ya, seperti itu.